Selamat hari Rabu, ibu-ibu wanita hagios yang diberkati Tuhan. Mari kita akan sejenak bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk sama-sama duduk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beri kami hati yang terang, hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu, dan beri kami kemampuan untuk melakukan isi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya memberi judul renungan kita, doa di balik celemek. Kita nanti akan tahu sama-sama siapa itu yang berdoa di balik celemek. Kita sedang belajar tentang hati yang bermisi. Hati yang bermisi adalah hati yang selalu rindu untuk menjadi saksi Tuhan dan menangkap jiwa. Tapi sebenarnya siapakah saksi itu? Kalau kita melihat di pengadilan, ada orang-orang yang dipanggil untuk menjadi saksi. Karena mereka adalah orang-orang yang melihat, mendengar, atau melakukan sesuatu yang terkait sebuah kasus. Kadang bahkan mereka harus bersaksi di bawah sumpah karena mereka harus mengatakan yang sebenarnya. Lalu siapakah saksi Tuhan? Saksi Tuhan juga adalah pribadi-pribadi yang benar-benar melihat, mendengar, atau mengalami sesuatu bersama Tuhan. Dan bukankah itu juga berarti kita sendiri? Yesaya 43 ayat 10a mengatakan, "Hai umatku, kamulah saksi-saksiku. Kamu kupilih menjadi hamba-hambaku supaya mengenal aku dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa akulah Allah." Tuhan menunjuk kita, umatnya, wanita-wanita hagios juga, untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kadang kita merasa, apakah saya bisa menjadi saksinya Tuhan? Apakah saya bisa ada di depan orang banyak, ada di panggung, atau yang lain? Tetapi sebetulnya menjadi saksi tidak harus seperti itu. Kita bisa bersaksi kepada orang lain dalam keseharian kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada anak-anak kita, dan sebagainya. Apalagi Tuhan berkata, Dia tidak akan meninggalkan kita dan Dia tidak akan membiarkan kita bersaksi dengan kekuatan kita sendiri. Dia akan menyertai kita. Mari kita akan baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Akan tetapi, kamu masing-masing akan menerima kuasa ketika Roh Kudus datang dan tinggal di dalammu. Dengan kuasanya itu, kamu akan menjadi saksi yang memberitakan tentang aku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke semua daerah terpencil di dunia. Tuhan dengan kuasanya akan memberi kita kekuatan, keberanian, dan kemampuan untuk bersaksi. Itulah kekuatan roh yang akan menyertai kita. Lalu sebagai wanita, sebagai ibu, di mana sebaiknya kita mulai bermisi? Seperti yang kita pelajari minggu yang lalu, kita akan belajar sekali lagi untuk mulai bermisi dari rumah kita sendiri. Mari kita akan belajar untuk melayani lebih dulu orang-orang di dalam keluarga kita. Bukankah di sana ada orang-orang yang paling kita kasihi, orang-orang yang paling kita kenal, orang-orang yang paling kita doakan sehari-harinya? Bermisi di keluarga bisa berarti bahwa kita ini menjadi saksi bagi mereka, bahwa kita sudah mengalami sesuatu dengan Tuhan dan mereka juga bisa mengalaminya. Bermisi di dalam keluarga kita sendiri akan menolong kita untuk hidup secara otentik dan berintegritas. Artinya di dalam maupun di luar rumah kita juga selalu sama. Sebagai contoh, hari ini saya akan membawakan kisah seorang ibu yang telah membuktikan bahwa dirinya bisa berhasil ketika dia bermisi di dalam keluarganya sendiri. Ibu ini bernama Susannah Wesley. Beliau sudah meninggal, sudah ratusan tahun, tetapi kisahnya tidak lekang sampai sekarang. Beliau pernah melahirkan 19 orang anak.
Sayang 9 diantaranya meninggal ketika masih bayi. Suaminya seorang pendeta, tetapi sayang dalam kesibukannya, suaminya sering meninggalkan dia di rumah dengan anak-anaknya dan kurang mendukung secara finansial. Hal itu membuat Ibu Susana Wesley harus bertanggung jawab sendiri untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka di jalan Tuhan. Tetapi beliau tidak putus asa, karena beliau memandang keluarga sebagai ladang misinya. Setiap menit dia nikmati sebagai anugerah Tuhan ketika dia bisa bersama-sama dengan anak-anaknya. 10 anak bukan sesuatu yang mudah, tetapi dia nikmati waktu demi waktu. Dan Ibu Susana sangat tahu bahwa dia tidak mungkin melakukan tugas misinya dengan kekuatan sendiri. Karena itu dia berpegang kepada Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai dia. Itu sebabnya Ibu Susana berkomitmen bahwa setiap hari dia akan bersekutu dengan Tuhan 2 jam setiap hari. Bagaimana caranya? Dia melakukannya, sementara dia juga harus mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Setiap kali Ibu Susana akan berdoa, beliau akan menutup kepalanya dengan celemek. Lalu dia berdoa. Anak-anaknya sudah terbiasa tahu bahwa ketika mamanya sedang memakai celemek, artinya mama tidak bisa diganggu karena mama sedang berdoa kepada Tuhan. Dan begitulah, di balik celemek itu, Ibu Susana menguatkan imannya, menguatkan relasinya dengan Tuhan, dan dia bersyafaat bagi suami dan anak-anaknya. Setelah dia menguatkan relasinya dengan Tuhan, maka dia siap melakukan tugas misinya di dalam rumah tangganya. Dia menetapkan beberapa disiplin yang dilakukan bagi anak-anaknya. Disiplin yang pertama adalah dia selalu menyediakan waktu berkualitas bagi setiap anak di dalam keluarganya. Ibu Susana membuat jadwal bahwa setiap hari harus ada seorang anak yang berbincang dengan dia secara pribadi selama 1 jam. Maka pada hari-hari tertentu dia akan berbicara dengan anak-anak yang lain secara bergantian satu demi satu. Dengan menyediakan waktu berkualitas seperti ini, Ibu Susana bisa mendengarkan, Ibu Susana bisa mendidik mereka, dan juga bisa mengajar mereka tentang jalan Tuhan. Disiplin yang kedua, Ibu Susana menetapkan bahwa di rumahnya semua harus bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Ibu Susana membiasakan anak-anaknya membaca Alkitab, memuji Tuhan, dan berdoa setiap hari. Setiap kali ada seorang anak di dalam keluarganya yang mulai bisa bicara, Ibu Susana langsung mengajarinya untuk bisa berdoa sendiri. Lalu mulai usia 5 tahun, anak-anaknya diajar untuk bisa membaca Alkitab sendiri. Dan Ibu Susana menetapkan bahwa di rumahnya semua yang dilakukan, mau itu berdoa, membaca Alkitab maupun memuji Tuhan, harus sama porsinya dengan waktu untuk bersantai. Jadi ada keseimbangan, tidak terlalu banyak bersantai lalu melupakan relasi dengan Tuhan, tetapi harus mengutamakan waktu dengan Tuhan. Disiplin yang ketiga, beliau berkomitmen untuk selalu berdoa bagi setiap anak satu demi satu. Sebelum beliau tidur, dia akan menghampiri setiap anak, berdoa khusus untuk setiap pribadi. Dia hampiri satu demi satu, dan setelah selesai baru dia sendiri tidur. Lelah ya ibu-ibu, tetapi inilah misi yang dia lakukan bagi ke-10 anaknya. Dan Tuhan membantu dia, Tuhan menolong dia, dan tidak ada yang sia-sia. Hari ini kita bisa melihat buah dari misi Ibu Susana Wesley. Anak-anaknya yang
telah dia jadikan ladang misi pertama, berbuah bagi Tuhan. Dan ada 2 orang dari anak-anaknya yang menjadi pelayan Tuhan yang besar. Yang pertama, namanya adalah John Wesley. John Wesley adalah perintis gerakan gereja Metodis sedunia, dan beliau telah memenangkan puluhan ribu jiwa bagi Kristus. Yang kedua adalah Charles Wesley. Charles Wesley adalah pengarang lebih dari 6.000 pujian rohani yang masih banyak dinyanyikan di gereja-gereja seluruh dunia hingga hari ini. Di balik keberhasilan hamba-hamba Tuhan ini, ada seorang ibu yang telah setia bermisi di dalam keluarganya setiap hari. Belajar dari pengalaman beliau, mari kita juga bermisi, dimulai dari rumah kita sendiri. Caranya bagaimana, ibu-ibu? Yang pertama, mari kita menguatkan terus relasi kita dengan Tuhan melalui hubungan kita yang semakin erat dengan Tuhan setiap hari melalui firman dan doa. Yang kedua, mari kita doakan setiap anggota keluarga kita satu demi satu secara spesifik. Kita doakan kebutuhan mereka, kerinduan mereka, cita-cita mereka. Mari doakan secara spesifik. Yang ketiga, mari bawa semua anggota keluarga kita ke rumah Tuhan, setia beribadah dan melayani Tuhan. Bawa anak-anak yang kecil ke sekolah minggu, bawa anak-anak yang pemuda ke ibadah pemuda, bawa semua anggota keluarga kita ke rumah Tuhan. Yang terakhir, mari kita akan saling bersaksi. Kita akan terus saling bersaksi di dalam keluarga kita, agar melalui kesaksian-kesaksian kita, kita akan semakin saling menguatkan dan bersatu. Kita menjadi keluarga yang kuat, semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita akan mulai bermisi dari rumah kita sendiri, dan kita percaya Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami hari ini tahu bahwa Engkau memberi tugas kepada kami untuk kami bermisi mulai dari rumah kami sendiri. Tuhan, kami tahu ini bukan pekerjaan yang mudah, apalagi dalam hal mendidik anak-anak, karena kami juga berperang dengan banyak hal Tuhan. Tetapi kiranya Tuhan, Engkau menguatkan kami, Roh Kudus menolong kami, agar kami bisa pegang teguh komitmen kami untuk kami menjadi orang-orang yang bersaksi mulai dari rumah kami sendiri. Dan biarlah nama-Mu Tuhan yang akan semakin dikenal orang, nama-Mu Tuhan yang semakin boleh kasihi orang banyak Tuhan, terutama oleh keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima firman-Mu dan kami percaya Engkau menolong kami untuk melakukannya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.